awal dari perjuangan hidup saya, Bapak Ibu. Saya merasakan yang namanya miskin, hidup nggak punya apa-apa itu saya merasakan selama 6 tahun, Bapak Ibu. Saya menjadi tukang ojek. Kalau Pak Zainal tukang ojek online sudah keren. Saya tukang ojek rumahan, Bapak Ibu, yang awalnya hanya 1 anak sekolah jadi 5 anak sekolah, belum ibu-ibu yang harus diantar ke sana ke sini. Saat itu saya ngojek dengan membawa anak saya. Anak saya itu umur 6 bulan, 8 bulan saat itu, saya ingat banget. Kalau saya bawa penumpang satu, ya di tengah ada anak saya. Kadang saya pakai gendongan depan. Demi apa? Demi untuk membantu suami saya. Saya orangnya memang nggak mau kalah dengan keadaan. Saya nggak punya uang untuk usaha, saya punya dengkul. Setelah saya mengantarkan anak sekolah, saya datang ke tempat majikan-majikan saya, gosok baju-baju mereka, nyapu, ngepel, gosok kamar mandi. Pulang dari itu kadang saya masih jualan kue. Apapun buat saya, yang penting halal, yang penting bisa. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dulu saya nganterin anak saya sekolah, itu saya sambil ngegosok, Bapak Ibu, di rumah dinas wakil kepala sekolah. Dan yang membuat saya sedih, anak saya bersekolah dengan membawa dagangan. Sedih. Bawa donat, bawa puding. Anak saya yang paling besar bawa es. Sebenarnya sedih saya melihat itu. Maka cukup buat saya 6 tahun, Bapak Ibu. 6 tahun saya mengalami masa sulit itu. Disurapi BTN, listrik, pam, itu udah makanan sehari-hari. Bahkan hal yang paling saya ingat tuh, setiap saya mau ngutang sembako itu saya nunggu warung sepi. Saya malu. Malu sekali rasanya. Tapi kalau ingat anak saya butuh makan, saya lakuin semua itu. Makanan mewah buat saya saat itu sangat mahal harganya. Untuk sekedar bisa makan enak itu mahal banget harganya. Bahkan anak saya aja sekarang ngomong, dulu ngeliat kue rainbow itu kakak ngiler banget, Bu, zaman dulu. Anak saya baru berani ceritanya sekarang ini, karena gak mau jadi beban. Cukup 6 tahun buat saya menjalani semua itu. Alhamdulillah, dikenalkan usaha ini, saya tidak memikirkan bagaimana nanti saya akan berjalan. Karena untuk menghindari riba adalah kebutuhan buat saya. Betul nggak? Seperti halnya ibadah. Nggak perlu bisa dulu saya harus beribadah. Bener nggak? Bisa ngaji, nggak bisa ngaji saya. Kita semua harus sholat. Mau gerakannya salah, kita harus sholat. Saya terapkan itu, Bapak Ibu. Saya pasrahkan hidup saya hanya sama Allah. Alhamdulillah, 4 bulan saya menjalankan usaha ini, saya mendapatkan mobil pertama saya. 2 motor saya sudah mendapatkan 2 motor dan tiket cruise Singapura. Pencapaian saya mungkin memang termasuk lama, Bapak Ibu. Insya Allah bulan depan Pajero saya landing. Tapi saya selalu berbaik sangka sama Allah. Allah meminta saya untuk bersabar. Sebesar apa kesabaran murni dalam menjalankan usaha ini, itu selalu saya pelajari. Kalau Pak Wirawan itu selalu berdua dengan istri saya, itu selalu sendiri. Karena suami saya masih kuliah. Saya kemana-mana itu sendiri, Bapak Ibu. Bawa mobil sendiri, nekat. Saya tuh gak pernah kursus. Tapi saya selalu menggantungkan hidup saya itu sama Allah. Bukan saya tidak takut masuk tol, bukan saya tidak takut bawa mobil. Tapi demi Allah, niat saya hijrah di sini. Terjadi apa-apa sama saya.
saya sudah hijrah membantu mitra-mitra saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjalankan usaha ini, Bapak Ibu gantungkan kepada manusia, kepada leader, kepada downline, yang ada akan sakit hati yang Bapak Ibu dapat. Saya nggak pernah saya mau berjalan sendiri. Saya punya alasan yang kuat. Jadi Bapak Ibu kalau pengen sukses di usaha ini, Bapak Ibu harus mempunyai alasan yang kuat. Alasan saya sangat kuat. Di sini saya nggak mau lagi. Miskin itu lebih sakit Bapak Ibu dibanding dihina daripada difitnah. Miskin itu jauh lebih sakit. Pada saat kita tidak bisa menuruti keinginan anak itu, kita sebagai orang tua, apalagi saya masih punya orang tua. Jadi Bapak Ibu harus punya alasan. Kalau Bapak Ibu sudah punya alasan, sudah membangun impian Bapak Ibu mau ujian sebesar kapal, yakinlah kasih sayang Allah itu seluas lautan. Orang yang berhasil bukan orang yang gak pernah gagal Bapak Ibu. Sampai hari ini air mata saya tidak pernah berhenti mengalir. Karena apa? Semua kesedihan, semua kesakitan itu seperti terekam di kepala saya. Dan saya jadikan semangat di hidup saya. Orang lain gak perlu tahu. Orang lain cukuplah tahu apa yang sudah saya hasilkan, perubahan apa yang ada dalam hidup saya. Alhamdulillah, mohon doanya bulan depan Pak Jarod saya landing 500 juta. Kedua saya juga tinggal sedikit lagi 100 poin lagi. Motor ketiga dan keempat saya juga udah tinggal dikit lagi 40 poin lagi Pak Ibu. Gak ada yang gak mungkin. Ternyata Allah memberikan apa yang kita butuh itu di waktu yang tepat. Kita pengennya cepat. Berbaik sangkalah terus sama Allah. Berbaik sangka sama leader. Berbaik sangka sama downline. Bahwa Allah pasti akan memberikan di waktu yang kita butuhkan. Karena kalau apa yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita sendiri sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita punya kepuasan. Silahkan Bapak Ibu tanya ke leader saya. Saya nggak dibantu satu pun, tapi saya tidak pernah menuntut, betul nggak? Itulah yang saya duplikasikan ke mitra-mitra saya. Kalau mereka mengeluh, lihat saya selalu seperti itu, lihat saya. Kok dibanting sekeras apapun sampai hari ini saya masih sanggup berdiri. Semua karena apa? Impian kedua orang tua saya. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa mereka sebelum saya bisa bahagia. Karena kebahagiaannya saya adalah bahagianya orang tua saya. Memang bukan tolak ukur materi, tapi kalau kita punya banyak materi, tentu kita akan bisa lebih membahagiakan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, modal itu bukan tolak ukur Bapak Ibu sukses di usaha ini. Modalnya hanya kemauan. Saya saat ini bergabung di paket bisnis eksekutif, dan saya akan upgrade nanti kalau Pak Jarod saya nanti. Saya mulai dulu di reguler. Saya nggak punya uang sama sekali. Tanya leader saya nggak punya uang, tapi saya punya kemauan. Saya bawa dalam doa, ya Allah, kalau memang usaha ini baik untuk saya, tolong saya. Ternyata Allah menolong saya bisa mengambil tiket reguler saat ini. Untuk komisi sudah lebih dari 100 juta. Itu di luar riwayat Ibu. Mohon doanya tahun ini juga luxury saya landing. Karena sebenarnya saya sedang nunggu project, insya Allah
tahun ini juga. Yang jelas tak pernah terbayangkan hidup saya Bapak Ibu bisa memiliki kendaraan cash 500 juta dari hasil kerja pajak. Alhamdulillah, seperti teman-teman yang lain, saya sudah 4 kali berangkat umroh. Dan tidak mungkin kami semua bisa berangkat haji lewat wasilah PT BES. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur. Ucapkanlah terima kasih kepada wasilah Bapak Ibu. Jangan pernah membenci siapapun. Kalau sampai kita belum berhasil di usaha ini, bukan salah siapa-siapa, tapi salah diri kita sendiri. Alhamdulillah, ikhlas, sabar, banyak saya dapatkan di usaha ini. Selain materi, saya lebih sabar, lebih ikhlas. Alhamdulillah. Bulan depan saya ulang tahun. Adanya Pak Jero. Bapak Ibu, di ruangan ini yang belum bergabung siapa? Tadi katanya ada undangan Bu Murni, siapa? Bapak? Iya, Bu. Monggo. Yuk, yang belum bergabung maju ke depan. Yang belum bergabung maju ke depan. Ayo. Yuk, yang belum bergabung maju ke depan ya. Haji ya, nggak apa-apa ya. Ya. Atau mungkin ada yang mau upgrade. Yuk, yang mau upgrade, ayo monggo. Yang sudah gabung dan mau upgrade silakan maju ke depan, ayo. Masya Allah, ayo.